Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan di sini saya ingin melakukan aksi nyata atas pemahaman saya setelah mempelajari video di platform Merdeka Mengajar eh, dengan tema yaitu mengenai perubahan kurikulum. Jadi mengapa kurikulum pada saat ini itu berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Baik, jadi mengapa kurikulum berubah? Kita mengetahui bahwa di Indonesia perubahan kurikulum tidak hanya terjadi pada saat ini. Kemarin kita menggunakan kurikulum 2013 dan sekarang sudah banyak yang menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menjadi topik hangat yang sedang diperbincangkan di dunia pendidikan. Kurikulum ini merupakan langkah dari pemerintah untuk mengatasi krisis pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Meskipun pada saat ini sekolah masih diberikan pilihan kurikulum yang diimplementasikan di sekolahnya, namun berbagai seminar dan pelatihan seputar kurikulum merdeka sudah gencar diadakan, baik secara offline maupun online. Dengan demikian, semua sekolah dan pihak-pihak terkait di dalamnya sudah siap menerapkan kurikulum ini di tahun 2024. Jadi, supaya dapat memahami hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Baik, jadi apa itu kurikulum? Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Jadi, mengapa kurikulum berubah dan perlu diperbarui? Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbarui adalah sebagai berikut ini. Jadi, beberapa alasan mengapa kurikulum itu berubah diantaranya yang pertama yaitu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi perubahan kurikulum ini diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaruan kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbarui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan atau skill-based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Jadi, pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas yang ada. Dengan kurikulum yang relevan, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Dan yang terakhir, menyongsong perubahan global. Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Kurikulum yang disesuaikan ini dapat membantu menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, selanjutnya, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum.
Jadi perubahan kurikulum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurikulum antara lain adalah sebagai berikut ini. Baik, faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu diantaranya yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu kebutuhan dunia kerja. Jadi dunia kerja ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum ini harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga yaitu tuntutan global dan standar internasional. Tuntutan global dan standar internasional dalam dunia pendidikan juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan persyaratan internasional. Yang keempat yaitu konsultasi dan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder seperti orang tua, guru, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Konsultasi dengan berbagai pihak membantu menciptakan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan ini berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan kurikulum. Oke, baik. Berikutnya ini saya ingin membahas sedikit sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ini telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Berikut ini ada beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat yang berkaitan. Berikutnya kurikulum tahun 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum tahun 1964 ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan Repelita. Tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru, kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984. Di tahun 1984 ini terjadi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya ini dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum tahun 1984 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat PSBP. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum tahun 1994
dan Suplemen Kurikulum tahun 1999. Jadi kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari berbagai praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambah mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. Ini setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah ini diberikan kuasa untuk menyusun, mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi ini menjadi berbasis kompetensi. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolahnya. Selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Meskipun ini kurikulum hampir mirip dengan KBK tahun 2024, pada kurikulum ini pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar ini bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Selanjutnya ini kurikulum yang kemarin kita laksanakan yaitu kurikulum 2013 atau K13. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP tahun 2026. KTSP tahun 2006, kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Dan kurikulum yang saat ini banyak dijalankan yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini diperkenalkan oleh Kemendikbudristekdikti pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama ini terjadinya. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi itu adalah sedikit sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 1947 sampai sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Baik, setelah saya memaparkan pemahaman saya mengenai mengapa kurikulum di Indonesia itu berubah, jadi kesimpulannya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Baik, sebagai penutup dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, alasan mengapa kurikulum berubah yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi pemangku kebijakan, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum ini menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Demikian pemaparan saya terhadap pemahaman kurikulum yang sudah saya pelajari melalui platform Merdeka Mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Ibu dan Bapak guru dalam memahami perubahan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.